Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rojanah Dwi Novitasari bersama rekan saya, Solihatunisa dari Grup J, akan melanjutkan presentasi mengenai audit siklus pendanaan. Yang pertama yakni mengenai informasi pengendalian internal. Dalam kasus ini, informasi yang diperoleh terkait keandalan dan keefektifan pengendalian internal perusahaan kurang memadai, sehingga tidak dilakukan tes pengujian pengendalian, akan tetapi langsung menggunakan pendekatan substantif. Selanjutnya yakni tujuan audit spesifik PT Dividi Bajakan. Adapun tujuan spesifik dalam audit siklus pendanaan untuk PT Dividi Bajakan antara lain yang pertama, ada eksistensi dan occurrence 1-3, completeness 1-3, rec and obligation 1-2, valuation and allocation 1-2, dan yang terakhir presentation and disclosure 1-2. Selanjutnya yakni tingkat materialitas. Tingkat materialitas yang dipilih untuk audit siklus pendanaan pada PT Dividi Bajakan yaitu sebesar 253.521.450 yang diperoleh dari total aset dikali 0,5%. Selanjutnya yakni audit program tes substantif PT Dividi Bajakan. Yang pertama yakni prosedur awal. Pada prosedur awal ini kita akan memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri klien, di mana kita harus mengetahui mengenai operasi perusahaan apa yang akan mempengaruhi kebutuhan entitas akan pembiayaan, serta sejauh apa industri menggunakan pembiayaan dengan hutang dan ekuitas, serta pencatatan dalam laporan keuangan. Pada prosedur ini untuk memenuhi semua tujuan audit spesifik dan telah dilakukan. Selanjutnya yakni melaksanakan prosedur awal atas saldo dan catatan hutang jangka panjang yang akan mendapat pengujian lebih lanjut. Yang pertama dilakukan dengan menelusuri saldo awal akun hutang jangka panjang PT Dividi Bajakan ke kertas kerja tahun sebelumnya. Kita lihat pada kertas kerja prosedur awal, di sini terdapat saldo terkait hutang jangka panjang yang akan ditelusuri pada kertas kerja tahun sebelumnya. Yang pertama, ada bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang pada catatan klien per 31 Desember 2005 sebesar 500 juta. Dapat kita cek pada laporan neraca PT Dividi Bajakan, yakni untuk akun bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang sebesar 500 juta per 31 Desember 2005. Artinya cocok dengan kertas kerja berikut. Yang kedua yakni utang jangka panjang sebesar 2.500.000.000. Kita lakukan pengecekan kembali yakni untuk hutang jangka panjang sebesar 2.500.000.000 per 31 Desember 2005. Cocok. Selanjutnya ekuitas saham yakni sebesar 30 miliar pada catatan klien per 31 Desember 2005. Kita lakukan pengecekan kembali yakni untuk ekuitas saham sebesar 30 miliar per 31 Desember 2005. Cocok. Selanjutnya untuk premi saham sebesar 0. Kita lihat pada laporan neraca yaitu agio saham sebesar 0. Sesuai. Dan yang terakhir yaitu laba ditahan sebesar 19.833.750.000. Kita cek pada laporan neraca yakni ada laba ditahan sebesar nilai yang sama yaitu 19.833.750.000 per 31 Desember 2005. Artinya data telah sesuai dan telah dilakukan footing dan cross footing. Selanjutnya yakni mereview semua aktivitas di semua akun hutang jangka panjang dan akun-akun laporan laba rugi yang berkaitan serta memeriksa ayat jurnal sesuai jumlah atau sumbernya.
Dapatkan schedule hutang jangka panjang yang disiapkan oleh klien dan menentukan keakuratan catatan tersebut dengan melakukan footing dan cross-footing serta menguji kecocokan pos-pos dalam schedule dengan ayat jurnal dalam buku tambahan dan buku besar yang berkaitan. Kita lihat kembali pada kertas kerja prosedur awal. Di sini telah terdapat schedule untuk kertas kerja hutang jangka panjang. Yang pertama ada bagian jangka pendek dari hutang jangka panjang, di mana pada catatan klien per 31 Desember 2005 sebesar 500 juta. Kemudian kita cek kembali apakah ada penerbitan atau pelunasan pada catatan. Kita lihat pada catatan buku besar. Ternyata tidak ada, kemudian kita cek. Tidak ada. Selanjutnya yakni utang jangka panjang sebesar 2.500.000.000. Selanjutnya kita cek. Ada catatan buku besar. Ternyata pada 30 Juni 2006 terdapat penerbitan utang jangka panjang dengan bukti SU21 sebesar 1 miliar. Karena itu kita buatkan penerbitan sebesar 1 miliar, kemudian kita cek kembali apakah ada pelunasan pada buku besar. Ternyata pada 29 Desember 2006 terdapat pelunasan dengan nomor bukti P159 sebesar 500 juta. Kita buatkan pelunasan. Selanjutnya saldo untuk utang jangka panjang per 31 Desember 2006 sebesar 3 miliar. Kita lihat cocok dan kita lihat pada voucher. Ternyata terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang sebesar 500 juta dengan nomor bukti P159. Ini terdapat pelunasan sehingga untuk saldo utang jangka panjang pada catatan klien per 31 Desember 2006 sebesar 3 miliar. Cocok sama dengan per audit 31 Desember 2006 sebesar 3 miliar. Artinya tidak ada perbedaan sehingga tidak dibuatkan penyesuaian dan telah dilakukan vouching. Selanjutnya untuk ekuitas saham sebesar 30 miliar telah kita periksa dan sesuai. Selanjutnya apakah ada penerbitan atau pelunasan, kita cek kembali. Ternyata pada 1 Juli 2006 terdapat penerbitan ekuitas saham dengan nomor bukti P12101 sebesar 3 miliar. Kita lihat dan kita cocokkan pada voucher, yakni nomor bukti P12101 terdapat penjualan saham sebanyak 2.000 lembar dengan nilai 1,5 juta sehingga total 3 miliar. Intinya sama, kita buatkan penerbitan sebesar 3 miliar sehingga saldo untuk ekuitas saham per 31 Desember pada catatan klien sebesar 33 miliar sama dengan per audit 31 Desember 2006 sebesar 33 miliar. Tidak ada perbedaan sehingga tidak dilakukan penyesuaian dan telah dilakukan vouching. Selanjutnya premi saham sebesar 0. Kita cek pada laporan neraca. Gio saham sebesar 0, 31 Desember 2006 juga sebesar 0. Sama dan sesuai telah dilakukan vouching. Dan yang terakhir untuk laba ditahan sebesar 19.833.750.000. Kita cek kembali pada laporan neraca. Sama dengan nilai yang sama per 31 Desember 2005. Kemudian kita cek pada buku besar tidak ada dan voucher juga tidak ada. Kemudian untuk tahun 31 Desember 2006 sebesar 22.412.790.000.
sesuai dengan catatan klien per 31 Desember 2006 dengan nilai yang sama per audit 31 Desember 2006 yaitu sebesar 22.412.790.000. Tidak ada perbedaan sehingga tidak dilakukan penyesuaian dan telah dilakukan vouching. Selanjutnya yakni prosedur analitis. Kita akan melakukan prosedur analitis dengan menghitung rasio-rasio keuangan terkait dengan hutang. Kita akan melihat untuk kertas kerja prosedur analitis, di mana di sini terdapat 5 rasio keuangan yang akan dihitung. Yang pertama ada arus kas bebas yang dihitung dengan rumus arus kas operasi dikurang dengan pengeluaran modal. Arus kas operasi sendiri diperoleh dari laba bersih ditambah dengan beban depresiasi sehingga diperoleh nilai sebesar 3.036.540.000. Kemudian untuk pengeluaran modal sendiri diperoleh dengan modal saham tahun 2006 dikurang dengan modal saham tahun 2005 ditambah beban depresiasi sehingga diperoleh nilai untuk pengeluaran modal sebesar 3.457.500.000. Dengan begitu nilai untuk arus kas bebas yaitu sebesar negatif 420.960.000, di mana nilai arus kas bebas yang negatif menunjukkan kebutuhan akan pembiayaan serta mendekati jumlah dari pembiayaan yang diharapkan guna mencegah kekeringan kas atau investasi. Selanjutnya, yang kedua yakni rasio ekuitas pemegang saham terhadap total aktiva, yang dihitung dengan rumus ekuitas pemegang saham dibagi total aktiva. Ekuitas pemegang saham sendiri diperoleh dari total aset dikurang total liabilitas sehingga diperoleh nilai 46.445.290.000 dan untuk total aktiva sebesar 50.704.290.000 sehingga untuk nilai rasio ekuitas pemegang saham terhadap total aktiva yakni sebesar 0,92. Selanjutnya yakni rasio pengembalian atas aktiva dengan biaya incremental hutang yang dihitung dengan rumus ROA atau return on asset, di mana ROA sama dengan laba bersih ditambah bunga dikali 1 kurang tarif pajak dibagi dengan total aktiva rata-rata. Laba bersih sebesar 2.579.040.000 ditambah beban bunga sebesar 250 juta dikali 1 kurang tarif pajak yakni sebesar 0,72 sehingga diperoleh nilai sebesar 2.759.040.000. Sedangkan untuk total aktiva rata-rata yakni diperoleh dari total aktiva tahun 2005 ditambah total aktiva tahun 2006 dibagi 2 sehingga diperoleh nilai sebesar 48.396.270.000. Dengan begitu untuk nilai rasio pengembalian atas aktiva dengan biaya incremental hutang sebesar 0,06. Selanjutnya yakni rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa yang dihitung dengan rumus laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa rata-rata, di mana laba bersih sebesar 2.579.040.000 dan dividen saham preferen sebesar 20 juta. Sehingga diperoleh nilai 2.559.040.000. Sedangkan untuk ekuitas pemegang saham biasa rata-rata sebesar 48.719.645.000 sehingga untuk nilai rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa sebesar 0,05. Dan yang terakhir yakni rasio arus kas dari operasi terhadap dividen dan hutang lancar
yang dihitung dengan arus kas dari operasi dibagi dengan hutang dikurang dividen yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Arus kas operasi yakni sebesar 3.036.540.000 dibagi dengan hutang sebesar 4.259.000.000 dan dikurang dividen sebesar 20 juta sehingga diperoleh nilai sebesar 4.279.000.000. Dengan begitu nilai untuk rasio arus kas dari operasi terhadap dividen dan hutang lancar sebesar 0,71. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Solihatunisa. Kepada Solihatunisa dipersilahkan. Selanjutnya kita akan menghitung kertas kerja tes transaksi. Transaksi ini kan berkaitan dengan periode berjalan. Jadi yang bakal diperiksa yaitu mutasinya. Nah, di sini kita akan melakukan pouching. Nah, di sini terdapat keterangan. Di keterangan soalnya itu perusahaan menerbitkan obligasi konversi sebesar 1 miliar. Obligasi konversi ini maksudnya itu pemilik obligasi bisa mengubah yang tadinya obligasi menjadi ekuitas atau saham biasa. Obligasi konversi ini kita mengakui dua, yaitu liabilitas dan ekuitas. Nah, dari 1 miliar ini berapa yang menjadi porsi liabilitas dan berapa yang menjadi porsi liabilitas. Ini merupakan nilai dari present value. Untuk 1 miliar ini kita menggunakan nilai present value biasa. Kenapa? Karena 1 miliar ini 1 miliar ini kita dibayarkannya itu hanya 1 kali, yaitu di akhir jatuh tempo. Sedangkan untuk yang 100 juta ini kita mengalihkannya dengan nilai present value anuitas. Kenapa? Karena 100 juta ini diangsur secara sebanyak 3 kali. 100 juta ini didapat dari mana? 100 juta ini dihasilkan dikali dengan 10% atau nilai kuponnya. Itu ada di soal. Kemudian 0,712 ini dikali dengan 1 miliar, maka hasilnya yaitu 712 juta. Kemudian 2,487 dikali dengan 100 juta, maka hasilnya yaitu sebesar 248.700.000. Ini nilai ini dijumlahkan, maka ditemukan hasilnya yaitu sebesar 960.700.000. Nah, hasil ini merupakan porsi liabilitas. Kemudian berapa porsi ekuitasnya? Kita tinggal kurangkan dari obligasi yang diterbitkan, yaitu 1M, 1 miliar ini dikurangi dengan 960.700.000 ini, maka ditemukan hasilnya sebesar 39.300.000. Ini merupakan porsi ekuitas. Kemudian di sini utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini, klien ini menerbitkan utang sebesar 1 miliar. Ini ada di soal, itu yang loading lagi. Ini. UJP 2 30 Juni itu menerbitkan sebesar 1 miliar. Kemudian auditnya sebesar 960.700.000. Kita lihat selisihnya yaitu ditemukan sebesar 39.300.000. Jika dibandingkan dengan tingkat materialitasnya, ini tuh sangat jauh beda. Yaitu keterangannya PES telah dilakukan poaching. Kemudian untuk utang jangka panjang yang lainnya, di sini klien melakukan pelunasan sebesar 500.000. Kita lihat apakah benar ini. Ya, di sini debitnya dia sudah melakukan pelunasan sebesar 500.000. 500 juta maksudnya, maaf.
Kemudian auditnya sama 500 juta, tidak ada perbedaan setelah dilakukan poaching. Kemudian beban bunga. Beban bunga di sini debitnya 250 juta untuk klien dan sama auditnya juga 250 juta. Kita cocokkan dengan ini debit 250 juta. Kemudian pada ekuitas saham. Nah, di sini yang menjadi masalahnya yang pada ekuitas saham ini. 300 miliar ini dapat dilihat dari vouchernya yang tadi di soal ini kreditnya 300 juta. Ya. Dan pada ringkasan voucher keterangannya yaitu penjualan sahamnya itu sebanyak 2.000 lembar dengan nilai 1,5 juta. Maka jika dikalikan hasilnya ketemu ini yang 3M ini. Yang 3 miliar ini. Kemudian untuk yang auditnya di soal itu keterangannya nilai nominalnya itu sebesar 500 juta dan tadi saham yang beredar itu sebanyak 200 lembar. Ini. Maka 200 lembar ini dikali dengan nilai nominal yang 500 juta tadi, maka ditemukan hasilnya sebesar 1 miliar yang audit. Maka di sini ada perbedaan yang ditemukan, yaitu sebanyak 2 miliar. Karena klien kita ini mencatatnya dalam satu kesatuan, yaitu tuh nggak dipisah. Yang seharusnya dipisah, yang 1 miliar ini merupakan ekuitas saham, kemudian perbedaannya ini seharusnya masuk ke premi saham atau agio saham. Karena klien kita ini mencatatnya dalam satu kesatuan, maka keterangannya di sini yaitu AJE 1 atau Audit Adjustment Entry 1. Telah dilakukan poaching. Selanjutnya kita akan menghitung kertas kerja tes saldo. Nah, di soal sudah diberikan keterangan untuk menghitung tes saldo ini dapat dilihat dari surat konfirmasinya. Pada soal mengatakan pelunasannya itu sebanyak 15 kali angsuran dan pokok pembayarannya itu 7,500 juta ini. 7 miliar 500 juta. Dan pelunasannya sebanyak 15 kali tadi. Di sini kita menghitung beban bunganya. Dari mana beban bunga ini? Yaitu dihasilkan dari 750 ya Allah, astagfirullahaladzim Siti. Tapi anjir. Udah maghrib di sini bener. Relax. 7,5 M aja nyebutnya 7,5 M dikali 10%. Kemudian ini 7-nya dikali 0,9 menggunakan tambah ini begitu seterusnya. Yang menjadi patokannya itu yang air. Oke. Selanjutnya untuk menghitung kertas kerja tes saldo ini dapat dilihat dari surat konfirmasinya. Pada surat konfirmasi yang tertera di soal yaitu pokok pembayarannya itu sebesar 7,5 M yang ini. Kemudian beban bunganya, mengapa pada 1 Januari 1996 ini beban bunganya kosong? Karena pada surat konfirmasi mengatakan kliennya itu melakukan pembayaran setiap tanggal 31 Desember. Berarti untuk tanggal 1 Januarinya ini belum ada beban bunga dan pembayaran pokok yang dilakukan oleh klien. Kemudian untuk tanggal 31 Desember pada tahun yang sama yaitu 1996 ini timbul beban bunga sebesar 750 juta ini yang dihasilkan dari 7,5 M ini dikali dengan 10%.
Dan pembayaran pokoknya sebesar 500 juta yang dihasilkan dari 7,5 M ini dibagi dengan 15. Dari mana 15 itu? Karena klien melakukan 15 kali angsuran pembayaran sampai dengan tahun 2006. Kemudian total pembayarannya pada tahun 1996 itu sebesar 1,250 juta. Kemudian pada tahun ini saldo utangnya menjadi 7 M, yaitu dari saldo utang yang 7,5 M ini dikurangi dengan pembayaran pokok yang 500 juta ini. Nah, cara menghitungnya sama sampai dengan tahun 2006. Di sini ketemu beban bunga di 2006 itu sebesar 250 juta dan pembayaran pokoknya sebesar 500 juta sama, dan total pembayarannya 750 juta dan saldo utang yang tersisa sebesar 2 miliar. Mari kita cocokkan dengan vouchernya. Nah, yang ini. Angsurannya 500 juta sudah sama, cocok, dan saldo yang 2006 sebesar 2 miliar. Berarti ini sudah cocok P2. Pada 1 Juli 2006, beban bunganya tidak ada, pembayaran pokoknya belum ada, dan total pembayaran akrualnya itu belum ada, karena di sini baru dimulai IJP-nya. Kita sebelumnya lihat soal dulu ya. Nah, di sini. Pokoknya 1 miliar, bunganya itu sebesar 15% dari saldo belum terbayar, dan saldo per 31 Desembernya itu sebesar 1 miliar. Nah, pada 31 Desember 2006, beban bunga yang timbul itu sebesar 75 juta. Ini dihasilkan dari mana? Ini tuh dihasilkan dari 15% yang tadi, yang ada di surat konfirmasi, dikali dengan 6/12, dikali dengan saldo pokoknya yaitu sebesar 1 miliar ini. Maka ketemulah hasilnya sebesar 75 juta ini. Nah, total pembayaran akrualnya sama 75 juta. Dan di sini tidak ada pembayaran pokok untuk per 31 Desembernya. Saldo konfirmasinya sebesar 1 M, perbedaannya tidak ada setelah dilakukan closing. Nah, untuk TM1 tidak ada perbedaan perhitungan klien dengan audit, cocok dengan konfirmasinya. Dan untuk TM1 ini, yang UJP2 ini, mereklasifikasi obligasi konversi menjadi utang jangka panjang umum, yaitu yang singkat dengan RJE1, dan pengakuan beban bunga AJE2. Karena net obligasi itu tidak ada pembayaran pokoknya. Sedangkan obligasi konversi yang diterbitkan, ini kan dibayarnya 1 kali setiap akhir tahun. Setiap akhir periode. Sedangkan pada surat konfirmasi ini terdapat keterangan kalau utang itu diangsur sebanyak 5 kali tadi, yang berarti menandakan kalau itu utang jangka panjang biasa. Yang net obligasi itu tidak ada pembayaran pokoknya, sedangkan obligasi konversi yang diterbitkan ini kan keterangan dibayar 1 kali setiap akhir periode atau jatuh tempo, sedangkan pada surat konfirmasi itu terdapat keterangan kalau hutang itu diangsur sebanyak 5 kali, yang berarti menandakan kalau
itu utang jangka panjang biasa, yang berarti dapat kita simpulkan pada temuan sebelumnya, yang ini perhitungannya itu tidak ada gunanya. Ini hanya salah pengklasifikasian saja. Jadi kita nggak perlu ngitungnya pakai nilai present value. Yang ini maksudnya seperti itu. Lanjutannya, untuk ekuitas saham. Bagian ekuitas ini sama, kita melakukan rekalkulasi. Di soal sudah diberikan keterangan kalau Nakula memiliki 3.000 lembar saham, Sadewa 15 lembar ribu saham, dan Rahwana 7.500, Harjuna 7.500, dan Parikasit sebanyak 2.000. Jadi total dihasilkan 62.000, dan nilai nominalnya di soal itu sebesar 500.000, dan nilai totalnya ketemulah 15 juta. Ini tinggal dikalikan aja, 30 lembar saham dikali dengan nilai nominalnya ketemu 15 juta. Begitu juga sampai ke bawah sama perhitungannya, tinggal dikali-kalikan. Ketemulah nilai totalnya 31 miliar, dan tapi klien tuh nyatetnya 33 miliar. Jadi perbedaannya di sini 2 miliar. Kemudian ekuitas saham preferen. Nah, bagian untuk saham preferen ini yang ditambahkan sebanyak 2.000 lembar, dibagi rata dengan Nakula dan Sadewa, berarti sama-sama 1.000 lembar. Terus nilai nominalnya yang di soal itu sebanyak 1 juta, jadi tinggal dikali 1.000 dikali 1 juta, ketemu 1 M. Untuk Sadewa juga sama, 1.000 dikali 1 juta, ketemunya 1 M. Maka totalnya di sini 2.000, dan nilai totalnya di sini 2 M. Kemudian perbedaannya tuh 2.000 karena di klien ini kosong. Jadi perbedaannya 2.000 telah dilakukan vouching. Kita akan mengakui premi saham biasa. Di soal sudah tertera nilai nominalnya itu sebesar 500.000. Dan di sini total nilai nominal yang 1 M ini dihasilkan dari 1,5 M dikali dengan 2.000 lembar saham yang beredar. Yang ini. Yang ini dikalikan dengan 2.000 lembar saham yang beredar. Dan untuk nilai transaksinya ini sebesar 3 M. Ini tuh dihasilkan dari 2.000 lembar saham dikali dengan 1,5 juta. Yang ini 1,5 dikali dengan 1,5 juta, ketemu hasilnya 3 M. Terus alokasi ke premi sahamnya berarti sebesar 2 miliar, karena kan di sini 3 M, sedangkan ininya 1 M. Maka yang dialokasikan sebagai agio sahamnya itu sebesar 2 miliar. Nah, di soalnya juga ada utang dividen. Utang dividen diberikan kepada pemegang saham preferen, yaitu sebesar 10.000 per lembar saham. Utang dividennya yang diakui yaitu 2.000 dikali dengan 10.000 ini, maka ditemukan hasilnya sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya kita melakukan kertas kerja penyesuaian. Untuk kertas
Selanjutnya kita melakukan kertas kerja penyesuaian. Untuk kertas kerja penyesuaian ini tinggal kita sesuaikan dari yang tadi yang sudah kita hitung. Untuk AJE 1, ekuitas saham biasa senilai 2M dan premi sahamnya 2 miliar. Keterangannya mengakui biaya selisih nilai nominal dengan nilai pasar sebagai premi saham biasa. Untuk AJE 2, yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 75 juta. Keterangannya mengakui utang bunga akrual pada UJP 2. Kemudian untuk AJE 3, kas pada ekuitas saham sebesar 2 miliar. Keterangannya mengakui penerbitan saham preferen. Dan untuk AJE 4, laba ditahan pada utang dividen sebesar 20 juta. Keterangannya mengakui utang dividen untuk pemegang saham preferen. Dan untuk RJE 1, utang obligasi konversi pada utang jangka panjang sebesar 1 miliar. Keterangannya, reklasifikasi utang obligasi konversi menjadi utang jangka panjang. Kemudian yang terakhir kita melakukan kertas kerja penyajian dan pengungkapan. Di sini ada liabilitas untuk utang bunganya itu 75 juta yang didapat dari ini 75 juta. Kemudian utang dividennya itu sebesar 20 juta yang tadi yang kita hitung yang ini. Dan bagian utang jangka panjangnya juga untuk bagian utang jangka panjang lancarnya itu kosong karena di soalnya tuh tidak ada memang kosong ini. Untuk tahun 2006-nya tidak ada. Jadi dikosongkan. Kemudian utang jangka panjangnya itu sebesar 3M yang didapat dari 2 miliar ini ditambah dengan 1 miliar yang ini. Maka totalnya 3 miliar. Nah ini, untuk yang ekuitas saham biasanya itu sebesar 31 juta. Ini didapat dari yang ini. 31 juta. Kemudian untuk premi saham biasanya sebesar 2 juta sama dari kertas kerja saldonya 2 miliar. Dan ekuitas saham prefernya ini sama 2 miliar. Dan premi saham prefernya tidak ada karena memang perusahaan tidak menerbitkan premi saham preferen. Dan laba ditahannya sebesar 22,392.790.000 ini didapat dari ini. Ini ditambah dengan laba ditahan sebesar 20 juta. Maka ketemu hasilnya segini. Dan untuk laporan laba ruginya, beban bunganya itu sebesar 325 juta yang dihasilkan dari 250 juta ditambah dengan 75 juta yang ini. Tambah dengan 75 juta, ketemu hasilnya 325 juta ini. Terima kasih presentasi dari kelompok kami.